Kita kembali kepada hadis ini ya. Hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab ya. Jumlah mereka 70.000 orang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW minta tambahan. Kata Rasulullah SAW, "Fastazattu Rabbi." Saya pun minta tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. 70.000 sedikit. Maka Allah beri tambahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan." Wa thalathu hathayatin min hadayati Rabbi. Maka Allah pun beri tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap 1.000 orang dari 70.000 orang tersebut bisa narik 70.000 orang. Ditambah dengan 3 kelompok manusia yang Allah tambah. Yang kita tidak tahu satu kelompok berapa jumlahnya. Sekarang saya tanya sama antum, berarti berapa jumlah total yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab sekarang setelah Rasulullah SAW minta tambahan? Setiap 1.000 bawa 70.000. Berarti berapa jumlahnya? Pakai kalkulator aja, jangan susah lama-lama. Coba kalkulator coba. Berapa? Berapa itu? 70.000 kali 70.000 kali berapa? Berapa? Kebanyakan 70 juta. Berapa rumusnya? 70.000 kali setiap 1.000 bawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70, kebanyakan 70.000 kali 70. Ingat, setiap 1.000 bawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Benar atau tidak? Salah, 70.000 70.000 kali 71. Yang satu pertama kok nggak dihitung 72 pertama, paham? Sudah paham sekarang? Makanya belajar. Jadi jumlahnya sekarang antum kali, sekarang 70.000 kali 71 berapa? Coba. Berapa? 4 juta. 4.970.000, lumayan. Masih ada kemungkinan kita. Masih ada kemungkinan. Berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa apa? Hisab. Amin ya rabbal alamin. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa sifat-sifat mereka? 4 Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Meruqyah hukumnya boleh. Membantu orang lain meruqyah hukumnya boleh. Minta untuk diruqyah juga boleh. Tetapi 70.000 orang tersebut atau 4.970.000 orang tersebut memiliki sifat yang lebih tinggi, yaitu mereka tidak mau minta untuk diruqyah. Kenapa? Karena kalau kita minta diruqyah, kita minta orang lain meruqyah kita, ada kehinaan tersendiri. Kita minta tolong sama orang tersebut. Yang kedua, kebanyakan orang di ruqyah dia mengkaitkan kesembuhan kepada kiai yang baca atau kepada ustadz yang baca. Seakan-akan kesembuhan bergantung kepada tukang baca ruqyah tersebut. Ada keterikatan hati, ya atau tidak? Ada keterikatan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab ini memiliki sifat yang sangat tinggi, yaitu mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Tetapi misalnya antum sakit, kemudian istri antum minta tolong ustaz untuk meruqyah antum, enggak jadi masalah. Karena bukan antum yang minta untuk apa? Diruqyah. Atau Anda membantu orang lain untuk diruqyah, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk membantu saudaranya, maka lakukanlah. Anda bisa ruqyah. Jangan tunggu saudara kita minta untuk apa? Diruqyah. Kita ruqyah dia. Dan ini tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah diruqyah. Waktu Rasulullah SAW sakit, Aisyah radhiyallahu taala anha meruqyah Nabi, istrinya. Dan Rasulullah SAW tidak minta kepada Aisyah, tapi Aisyah meruqyah Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW sakit juga, waktu disihir, Rasulullah SAW diruqyah oleh malaikat. Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh Aisyah. Kemudian Aisyah mengusap bagian sakit Nabi dengan tangan Nabi SAW, karena tangan Nabi lebih berkah. Dan Rasulullah SAW pernah juga meruqyah. Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Husain, mendoakan Hasan dan Husain. Dan banyak ruqyah-ruqyah Nabi SAW. Jadi yang jadi pembahasan kita bahwasanya sifat-sifat orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Adapun meruqyah tidak jadi masalah, atau diruqyah tanpa meminta juga tidak jadi masalah. Kenapa? Tatkala meminta ruqyah ada nilai ketundukan dan ada nilai ketergantungan dengan orang yang kita minta untuk ruqyah. Ciri yang kedua, kata Nabi SAW, wala yaktahun, yaitu mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan.
Istilahnya pengobatan dengan al-kai, dan pengobatan ini masih ada sampai sekarang di Madinah masih ada. Dahulu orang-orang Arab dahulu meyakini kalau sudah pengobatan dengan kai pasti sembuh. Maka mereka punya istilah pepatah yang mengatakan akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah al-kai. Memang dia sakit, panas karena besi yang dipanaskan dan ditempelkan kepada tempat sakit. Namun biasanya sembuh. Sehingga ya sebagian orang berkeyakinan pokoknya kalau sudah dikai sembuh. Sehingga mereka terkadang lupa bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga ada penyiksaan terhadap tubuh. Kenapa? Karena besi dipanaskan, kemudian ditempelkan pada tubuh, dan ini tidak diinginkan oleh syariat. Dan hukum kai itu boleh, tetapi barang siapa yang melakukannya maka dia turun dari derajat orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Oleh karenanya, ya, lihat Rasulullah SAW tidak ingin, kalau ingin mencapai derajat yang tinggi, jangan sampai anda mengikatkan kesembuhan anda kepada seorang kiai. Yakinlah menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia baca boleh, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kesembuhan saja, tidak boleh kita ikatkan hati kita kepada kiai, apalagi masuk surga. Kemudian seorang menyangka kalau saya sudah mencium tangan kiai tersebut, saya dapat berkah kemudian masuk surga. Kalau saya sudah bisa makan siang sama kiai tersebut, kemudian masuk surga. Oh, saya kemarin jalan-jalan sama ustadz. Jalan-jalan di mana? Di Dufan. Emang kalau jalan-jalan di Dufan masuk surga sama ustadz? Karena sebagian orang senang mungkin dengan dekat dengan ustadz atau dengan kiai, wajar. Tapi tidak ada jaminan anda dekat dengan kiai, dengan ustadz kemudian ente mau surga, enggak ada jaminan. Kalau anda tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Ya. Oleh karena sebagian orang terkadang jual berkah, ya. Orang-orang datang berkumpul, kemudian sampai ada yang membuka perutnya untuk dicium, ya. Kenapa? Karena berkah. Orang-orang tersebut nekat. Kenapa? Seakan-akan dia merasa kalau sudah cium berkah tersebut, kayaknya langsung apa? Surga. Ini tidak boleh. Jangankan masalah masuk surga, masalah penyembuhan saja kita harus ikatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masuk surga. Masuk surga urusan Allah. Nabi SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib, padahal sangat dicintai oleh Nabi SAW. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat kedua. Yang pertama, mereka tidak minta diruqyah, yang kedua mereka tidak minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dan yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat atau dipandang atau didengar, atau hari tertentu atau bulan tertentu atau tempat tertentu. Dan at-tatayyur, kata Rasulullah SAW dalam hadis, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Tatayyur diambil dari kalimat ta'ir. Ta'ir artinya burung. Dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, kalau mereka hendak pergi, mereka mencari jenis burung tertentu. Kemudian mereka lepas atau mereka usir. Kalau tatkala mereka lepas burung tersebut terbang ke kanan, mereka lanjutkan proyek mereka. Mereka bersafar. Tapi kalau burung tersebut ternyata terbangnya ke kiri, enggak jadi safar. Kenapa? Tatkala burung tersebut terbang ke kanan berarti nasib mujur. Kalau burung tersebut terbang ke kiri berarti nasib apa? Sial. Nah, kalau burungnya enggak terbang-terbang, jadiin sate aja. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Mengkaitkan nasib sial dan nasib mujur dengan seekor burung. Dan tidak masuk akal. Apa hubungannya burung terbang ke kanan kemudian nasibmu mujur? Apa hubungannya? Apa kaitannya kalau burung terbang ke kiri kemudian kau nasibnya sial? Enggak ada hubungannya. Ini disebut dengan tatayyur, kemudian digunakan dalam istilah yang lebih luas, yaitu menganggap nasib sial terhadap hari tertentu, terhadap bulan tertentu, terhadap burung tertentu, terhadap hewan tertentu, terhadap tempat tertentu. Seperti, dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Seperti seorang menganggap adanya hari sial, hari buruk. Contoh, ada dua orang ingin menikah. Lelakinya lahir pada tanggal 17 hari Rabu Pahing misalnya. Istrinya lahir tanggal 13 Jumat Kliwon misalnya. Ini tidak bisa langsung nikah begitu saja kalau menurut sebagian orang. Harus dihitung dulu. Entah pakai rumus apa. Entah rumus forecast dan yang lainnya. Intinya, terkadang keluarnya tahun depan. Setelah dihitung-hitung, oh, kamu hanya boleh nikah pada tanggal 12 Wage 6 bulan lagi. Wah, ini dua mempelai stres ini. Kita tidak bisa segera menikah.
Ini hitungan bikin sial. Kenapa? Gara-gara tertunda apa? Pernikahan. Ini bikin repot. Hidup jadi repot seperti ini. Ini hitung-hitungan perimbun dan macam-macam, ini buang, ini kesyirikan semuanya. Tidak ada dalam Islam seperti ini. Seperti orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menganggap sial bulan Syawal. Tidak ada pernikahan bulan Syawal. Maka dibantah oleh Nabi SAW. Sebagaimana perkataan Aisyah. Nabi mengadakan akad nikah dengan Aisyah bulan Syawal. Dan kemudian Nabi SAW hidup bersama Aisyah juga bulan Syawal. Hidup serumah bersama Aisyah juga bulan Syawal. Kenapa dianggap bulan Syawal bulan yang sial? Seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu menganggap bulan Safar bulan sial. Sekarang kaum muslimin juga ada menganggap demikian, menganggap Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari apa? Sial, sehingga harus bikin sholat anti bala atau macam-macam. Ini adalah adat jahiliyah. Menganggap hari tertentu, hari Rabu di akhir bulan Safar adalah hari yang sial. Ini adat jahiliyah. Rasulullah SAW pernah bantah dalam satu hadis. Rasulullah SAW mengatakan, la Safar, tidak ada kesialan dalam bulan sial. Dalam bulan Safar. Tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Sebagian orang menganggap kalau mendengar ada burung hantu datang ke rumahnya, boom, boom, wah udah ini nasib sial. Berarti akan ada yang meninggal apa? Dunia. Apalagi 2 ekor, boom, boom, bim, bim, boom, boom. Wah repot ini. Padahal 2 burung hantu tersebut lagi pacaran. Akhirnya 2 orang akan meninggal dunia. Ini dari mana seperti ini? Burung hantu kok disalah-salahkan? Ada orang keluar rumah tahu-tahu dibeolin oleh burung merpati. Maka dia menganggap hari itu hari sial. Dia tidak jadi keluar rumah. Hari ini saya cuti. Kenapa? Baru keluar rumah kena beolan burung merpati. Ya burung merpati juga tidak tahu Anda mau keluar, nanti tidak kasih tahu. Ada teman saya cerita, temannya protes waktu dibeolin burung merpati. Maka dia berbicara dengan burung tersebut. Dia mengatakan, wahai burung merpati, bumi ini luas. Kenapa kau pilih kepala saya? Ini luas ngapain ya? Burung merpati tidak milih-milih, kamu kena keluar ya kena, salah sendiri. Dianggap sial kalau dibeolin burung merpati. Yang paling parah ada yang menganggap angka 13 angka sial. Ya akhi, apa bedanya angka 13 sama 14 sama 12? Apa bedanya? Ya, 11 12. Tidak ada bedanya. 13 14 apa bedanya? Dia anggap angka 13 angka sial. Lihat Indonesia. Apa ada pesawat kursi angka 13? Ada atau tidak? Coba cari pesawat apa yang ada kursinya nomor 13. Takut orang. Takut. Anggap sial. Antum cari hotel lantai 13 di Indonesia, ada atau tidak? Takut orang. Ya akhi, meskipun pesawatnya tidak ada angka 13, waktunya jatuh tetap aja jatuh. Waktunya meledak tetap aja apa? Meledak. Di Arab Saudi enggak ada seperti itu. Hotel mau lantai 13, kamar 13, enggak ada urusan. Jadi intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini namanya tatoyur, dan ini banyak beredar di tanah air kita. Ya, barang siapa yang punya keyakinan tatoyur seperti ini tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab.